Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okey, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okey, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okey, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okey, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okey, so dekat sini okey, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okey, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okey, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okey, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda netizen di luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya, dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni. Ya, ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya, sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya. Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kerana apa? Apabila bunyi deringan handphone pun YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke, ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton berminat-minat saya, tolong jangan skip ya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, sudah cukup ya ijazahnya ya. Ya, sesuai ya. Sesuai Ram. Oh, tenan. Okey, saya mau ngobrol dulu, mau nyambung dulu dengan panjenengan semuanya. Ini dari mana saja ini? Malaysia, kebanyakan asli Malaysia atau warga Indonesia? Iya, saya lihat hampir 90% asli Malaysia. Ada juga yang Indonesia sekitar 20 sampai 10%. Allahumma shalli ala Muhammad. Jawa Tuhan. Tenang. Tenan. Oke, Bapak Ibu, sampai kan sudah tahu saya, ya kan? Sudah tahu saya bagaimana ketika saya itu dituduh menipu, dituduh cabul dan lain sebagainya. Apa yang membuat jenengan itu tetap ingin bersilaturahmi dengan saya? Bisa kasih tahu saya alasannya? Kenapa? Padahal saya itu hina-hinanya orang, saya itu bodoh-bodohnya orang. Ini yang membuat saya penasaran, karena saya itu tidak menyangka kalau saya itu banyak saudara di Malaysia itu. Saya pikir kesini tuh saya mau nengok ini anak saya ini. Anak saya ini kan saya lihat perkembangannya luar biasa. Kemarin tuh saya sempat ke sana. Saya itu nggak masuk. Dari mulai datang jam 1 tuh sampai jam 4 nggak masuk. Saya tanyain persatu pasien. Bagaimana? Oh, ternyata dia sembuh. Terus bawa saudaranya.
Kalau seperti ini nyambung dengan pusat, tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan, karena yang dilakukan adalah suatu kebenaran. Kita itu nggak perlu takut dengan orang. Yang penting tidak melakukan maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, tidak perlu orang menjatuhkan, kita akan jatuh sendiri. Karena sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai, kotoran tetap akan ketahuan. Ini saya datang ke Malaysia itu sebenarnya mau nengok ini nih, anak saya ini nih, Ustadz Azam ini udah berapa kali ke pondok saya. Dari pertama pembangunan pondok, yang kedua itu ini sudah datang. Saya kesini ternyata kok banyak saudara di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu merasa nggak pantas gitu loh. Loh, saya itu siapa gitu loh. Saya itu nggak bisa apa-apa, terus orang hina, tapi kok banyak yang datang. Saya itu nggak nyangka itu. Bawanya begini. Apa yang membuat jenengan itu mau ketemu sama saya itu? Boleh berdiri? Satu orang kasih mic saya pengen boleh. Saya pengen tahu, penasaran saya. Tolong bantu kasih mic. Ya, siap. Sebentar. Pergi Melaka singgah. Siap. Petro nih. Kasih mic, cantalin ini sayang. Perkenalkan dulu namanya siapa, terus kenapa bisa kesini nih? Aduh, saya mulai boyoan saya. Lupa saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya siapa, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya siapa, Bapak? Nama saya Muhammad Zubair. Nama ibu kandungnya? Muhammad binti Hasan. Al-Fatihah. Nggih. Karena saya mengingat itu dari awal-awal lagi Agus membuat YouTube dan orang ingat. Yang paling saya ingat Mbah Suro. Wah, Mbah Suro. Oh, tenan. Nah, itu yang paling saya ingat. Yang paling berkesan itu Mbah Suro. Ya. Kalau gitu datanglah ke Indonesia. Nanti biar ketemu Mbah Suro ya. Oh, tenan. Lagi satu paling saya berarti saya menyayangi orang yang menyayangi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Doakan saya semoga benar-benar dari dalam hati, bukan hanya di bibir saja. Insya Allah. Saya terbiasa. Saya tengok YouTube orangnya komen-komen macam kita doakan sama Islam itu saja. Itu doa yang penting. Terus doakan saya istiqamah dan selawat itu. Enggak takut saya tipu ke sini, Pak? Akan orang yang menyayangi Rasulullah akan menipu itu kira saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih, Gus. Siap, terima kasih. Oh, ternyata cinta kepada saya karena cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Inilah, makanya kita itu tidak usah risau dengan pandangan orang. Karena sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka pasti ada. Jangankan kita, baginda Rasulullah yang sudah disisikan oleh Allah pun juga ada yang tidak suka. Jangankan melayani ribuan orang, jutaan orang. Alhamdulillah saya itu 1,7 juta subscriber. Melayani 10 orang aja kita nggak bisa kok. Ini ada yang suka saya pakai kaos, ini ada yang suka saya pakai jubah, ini ada yang suka saya senyum-senyum, ini ada yang suka saya agak-agak marah sedikit. Melayani 10 orang aja nggak bisa, bagaimana mau melayani jutaan orang? Lebih baik melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik menyenangkan Allah, menyenangkan baginda Rasulullah. Pada akhirnya kita insya Allah akan disenangi oleh semuanya. Pada akhirnya waktunya akan disukai oleh semuanya. Yang terpenting gak usah bingung pengen terkenal di dunia. Pengen terkenal di dunia itu gampang. Manusia itu gampang terobang-ambing hatinya. Ada yang dipuja-puja, besok dihina. Tapi kalau terkenalnya di langit, sampai kapanpun akan tetap diingat oleh
contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan lain sebagainya. Karena tirakatnya terkenal di penduduk langit sampai akhir hayat terkenal di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi? Oh, enggak berdiri, balik dulu. Kasih mic lah, lihat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa dulu? Namanya? Muhammad. Nama ibu kandungnya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Bapak Muhammad Zakaria. Faizal bin Bakar. Saya video ambil video bukunya. Terus saya tengok buku tak sabaran punya boleh mati sangat tengok. Tak sabaran punya di luar pemikiran saya lah. Kalau kita untuk orang marah kita tak buat salah orang kita mesti tak akan mati. Kita kan kita melawan balik lah. Boleh jadi gaduh lah maksudnya. Tapi itu tinggi level sahabat ni satu lain macam tu lah. Sedih Nabi Muhammad lah. Macam mana Nabi dihina, orang buat macam-macam, tapi Nabi tak menyayangi orang tu. Dengar si orang yang marah, orang hina dia kan. Satu lagi yang saya ingat, ilmu orang ni memang di luar pemikiran saya. Pada saya tengok video Nenek Sulaiman tu. Nenek Sulaiman bus kan kita tangkap, bus balik tangkap. Tapi dalam video tu saya tengok bus balik saya fizikal dia, jasad dia. Tapi saya tengok ada keluar daripada jasad tu bus menuju ke bus punya apa ni, anak murid itu juga. Saya tak tahu siapa dia, tapi orang dia. Tapi saya pelik je. Ilmu pemikiran saya untuk ilmu orang baik tak. Punya tak terlalu lepas mata. Punya agak saya tengok tu, saya nampak asap keluar daripada kepala. Oh, trik itu, trik. Saya tak tahu tapi Nanti ada si pesulap ke sini nanti bahaya. itu saya yakin itu pembaca saya. Pembaca saya. Kau nampak tak asap keluar daripada kakak tu? Ada asap. Saya tengok biasa saya nanya dari itu memang ada sebelah tengok, tapi di depan mata lah saya tengok. Jadi ilmu orang cakap di luar pemikiran kita, macam itu cakap lah. Ilmu orang ni memang buatkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi kita ini salah satu zikir yang tadi saya ijazahkan ke Bapak Ibu semuanya, itu supaya kita itu menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, seperti huruf alif tanpa wah tanpa goyah. Dalam arti kita itu bukan menjadi orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Contoh bagaimana? Misalnya kita itu baik kepada orang yang baik kepada kita. Ini orang amatiran begini. Ini orang amatiran. Kalau benar-benar hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan baik kepada orang yang tidak baik kepada diri kita. Karena tahu hakikatnya. Tahu hakikatnya. Ketika ada orang yang menghina kita, itu sebenarnya memberikan sebuah barokah untuk diri kita. Apakah kita itu karena Allah atau karena manusia? Dan hinaan itu menjadi pupuk untuk diri kita. Jadi setiap musibah itu pasti ada barokah. Salah satunya amalkanlah zikir itu. Nanti istri marah, tambah sayang lah. Tak jangan marah-marah. Kalau istri marah ikut marah, itu namanya masih hamba yang amatiran. Mudah terombang-ambing oleh keadaan. Makanya nanti malam Jumat Ustadz Azam ini semuanya boleh ikut kalau mau ikut. Mau saya ajak wirid di pinggir sungai, tapi izin dulu nanti ke ketua adat sini. Kenapa seseorang itu wirid di pinggir sungai ada manfaatnya? Ingat kisah Sunan Kalijaga. Bukan tentang kesaktian, tetapi ini adalah tentang kesadaran. Air sungai itu mengalir
sesuai dengan kersane Gusti Allah. Menujunya ke lautan. Lautan itu ditambahi tidak bertambah, dikurangi tidak berkurang. Dia punya pendirian, punya jati diri. Dan semua yang buruk-buruk di lautan itu akan nyingkir sendiri. Karena lautan itu suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ketika di sungai ada air yang mengalir, ada kotoran, tak perlulah dibawa, dipikirkan, nyingsir, karena akan menghambat setiap hinaan cacian tidak perlulah dimasukkan ke dalam hati. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Amalkanlah, bangun jam 1. Makanya seperti apa tadi? Tidur dulu lah maksudnya. Tidur dulu boleh, tapi tak apa. Kalau saya kan tak. Kalau tidur siang saya. Siang nggak ada yang nemuin saya. Saya tidur. Ini udah saya lakukan. Berbeda memang sama yang lainnya. Oke. Ya udah ada yang muntah-muntah tak apa. Dengan berbicara seperti ini, kalau Allah izinkan sembuh ya sembuhlah. Saya ngobatin orang itu tak perlu yang macam-macam. Kadang pakai tembak-tembakan, kadang pakai tanah, pakai daun, pakai keris petir, sembarang lah. Ngobatin pakai apa aja, karena itu hanya sekedar wasilah, hanya sekedar sababi. Saya pernah sama kiai saya itu ngobatin orang suruh pakai tembak-tembakan, kadang pakai tanah, tak apalah. Yang jelas harus paham supaya tidak sampai muncul sebuah kemusyrikan. Kalau sampai menganggap keris, daun, bahkan kalau kita menganggap pekerjaan itu yang memberikan rezeki, musyrik. Kalau kita menganggap makanan itu yang menyehatkan, musyrik. Karena yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau banyak orang bekerja, contoh ya enggak semuanya sukses. Itu hanya sekedar saran. Ada yang bagus juga ada kan. Orang makan semua tak sehat, ada yang sakit, keselak mati ada. Itu hanya sekedar sarana saja. Itu hanya sekedar sarana. Lanjut. Ada yang pernah tadi? Nah, boleh lah. Boleh. Bapak boleh. Ini dulu. Tunggu tepi sana. Oh, siap. Ini juga nanti ada yang sudah datang ke pondok saya, alhamdulillah. Sudah ada yang 4 kali, 5 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya berada 3 hari di sini bersama-sama dengan semua keluarga-keluarga bangsa negara selama atau Malaysia, saya nampak terus lebih fasih dalam bahasa Indonesia. Memang saya orang Indonesia. Bahasa Malaysia. Tapi saya tak berapa faham dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesia paham tak? Bahasa Indonesia paham tak? Faham. Alhamdulillah. Tapi isteri saya orang Indonesia, bahasa Jawa dia orang Jawa. Oh, berarti sudah merasakan orang Indonesia. Nikmat ya. Saya bukan mewakili semua lah, tapi saya rasa lah semua pihak-pihak daripada warga negara Malaysia ataupun Selangor, saya ingat minta sekali lagi Gus datang ke Malaysia. Boleh ha? Boleh. Alhamdulillah. Sebab apa saya kata begitu, kemungkinan ada lagi kawan-kawan saya yang ada kat Kelantan, ada dekat Kawasan Perak, kan, mungkin dia tak sampai di sini, kan, sebab ada masalah yang mungkin dia perlu ada masalah lah. Saya ingat kalau Gus datang sekali lagi mungkin lebih ramai lagi semacam ni. Amin. Saya minta pihak Tak ajab. Azam menyediakan tempat-tempat lebih Pandang bola. Stadium daftar dulu. Saya di sini saya ucapkan terima kasih kepada Gus, di mana saya nampak dalam YouTube daripada kecil lagi Gus sudah perjalanan Gus, saya nampak begitu mentah hati ibu bapa. Saya dah bapa saya sudah meninggal. Saya nampak Gus dengan ibu bapa Gus lebih kurang orang kata dia macam menyayangi bersama ibu dan bapa Gus. Bukan saja itu saya kan, lebih kurang
keluarga keluarga. Itu saja saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang itu kebanyakan hidupnya sengsara bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, bukan. Tapi karena anaknya sendiri, karena kita sendiri tidak mau mendoakan orang tua. Sehingga hidup kita sengsara. Kalau kita pengen mulia sebenarnya mudah, yaitu dengan cara mendoakan orang tua. Makanya yang nanti mengamalkan amalan ini tirakat, jangan berniat tirakat ini untuk diri kita. Nggak perlu. Tak perlu itu. Karena kita ini sudah ditirakati oleh orang tua. Jadi kalau kita ini mau cari air, kita ini sudah disiapkan air yang besar oleh orang tua kita. Tinggal kita itu mau menyambungkan enggak. Nah kita ini lebih suka ngambil air yang setetes, 2 tetes di tempat yang lain. Padahal setiap doa orang tua itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpan di drum yang besar. Tinggal kita aja mau nyambungin apa enggak. Kalau nyambungin terus, gojor, tepuk terus ngalir kepada diri kita. Tirakat itu sebenarnya tidak harus berpuasa, tanpa pendem, tanpa gantung, jalan kaki seperti saya, tak perlu. Ketika seorang ibu bangun malam, lalu dia membikinkan susu untuk anaknya, lalu dalam hatinya dia berdoa, ya Allah muliakanlah anak saya. Ini tirakat orang tua seperti ini. Dan itu pasti akan sampai kepada diri kita, asalkan diri kita mau mendoakan orang tua. Yang susah mungkin masalah uang, sering sakit-sakitan, tadi saya sempat lihat. Cobalah bangun malam jam 1 atau jam 2 atau jam 3. Lebih bagus memang waktu yang paling bagus jam 3, tapi harus kita songsong dulu dari jam 1. Baca Al-Fatihah 77 kali untuk orang tuanya, 41 hari saja tanpa putus. Pak, insya Allah saya sendiri yang sudah merasakan. Seumpamanya ada orang yang sakit minta tolong ke saya berat, atau saya sendiri mengalami sebuah masalah, saya bangun malam, saya kirimkan Al-Fatihah 41 kali untuk orang tua. Alhamdulillah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 41 hari sebanyak 77 kali. Karena banyak orang hidupnya sengsara itu bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, tapi karena tidak mau mendoakan orang tua. Inilah doa kita kepada para wali Allah, kepada para kiai, kepada para leluhur orang tua. Itu namanya doa bidoa. Ketika kita mendoakan yang sana, apa yang didoakan sana akan sampai kepada diri kita. Ini sebenarnya ada sejarahnya. Teman saya nggak ungkap di sini. Ketika dulu saya merasakan seperti meninggal dunia itu. Jadi intinya ketika kita mendoakan orang tua, maka doa-doa orang tua akan sampai kepada diri kita. Saya ulangi terakhir kali bahwa banyak orang itu hidupnya sengsara karena tidak pernah mau mendoakan orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amalkan setiap malam 77 kali Al-Fatihah untuk orang tuanya. Kebanyakan kirim Al-Fatihah ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ke para wali, ke Sunan Kalijaga, tapi ke orang tuanya pelit, cuman sekali, kadang malah nggak pernah. Nggak mungkin bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, Allah baginda Rasulullah, barulah orang tua. Ini jam 3. Kalau kita dikit jam 3 itu kapas, benang, kain, baju. Adanya kita karena adanya orang tua. Adanya orang tua karena adanya Nabi Adam. Adanya Nabi Adam karena adanya Nur Muhammad. Adanya Muhammad karena diadakan oleh Allah. Seperti itu. Wasilah yang pertama adalah orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, siapa lagi? Oh siap. Oh tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isam bin Raymond, ibunya Kisum, kalau Kisum. Saya berasal dari Kedah, tapi kami letak di Indonesia. Saya mengikuti Gus sudah lama di bulan, rasanya 56 tahun. Waktu dia jadi juru kameranya. Sama inilah. Itu pertama kali lah. Ya. Gara-gara saya ajak ke tempat dukun, sekarang nggak pernah berani. Ya. Nggak pernah mau ikut. Ya. Pernah sampai saya merekam dalam YouTube itu merekam opal.
Langsung aja lah, sikat. Langsung nggak apa-apa, udah sikat aja, sikat. Malam hari ini saya minta maaf tadi saya tak puas bagus. Jadi banyak semua yang saya lepas apa yang kita berikan yang menyampaikan ini. Saya terlihat kemandang apa ya? Artinya Artinya hebatnya bukan. bukan. Tapi karena sambungan cinta. Menginginkan saya pernah mimpi dulu. Oh, pernah mimpi teman saya. Alhamdulillah. Jadi semuanya video yang Fatihah itu semua kita lakukan. Sudah dilakukan. Alhamdulillah. Dari rumah sudah lakukan. Insya Allah. Walaupun tak puji dia mesti jam 5 betul. Alhamdulillah. Ya. Semoga Gus lebih kuat Amin, amin. daripada provokasi yang dilakukan. Amin, amin, amin. Barakallah. Terima kasih. Jadi memang nafsu itu apa? Oh, siap. Siap. Jadi memang nafsu itu harus dipaksa. Nanti lama-lama biasa, terus akhirnya suka. Jadi kalau ada yang tanya, gimana supaya istiqomah? Paksa. Dari dipaksa nanti lama-lama biasa, terus akhirnya jadi suka. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang namanya nafsu itu harus dikalahkan. Jadi kita hidup ini seperti gerobak, dokar. Tahu dokar ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kita hidup ini seperti dokar. Dokar itu ditarik oleh 4 kuda. Kuda itu lawama, supiyah, amarah, dan mutmainah. Kudanya itu. Dokarnya itu adalah jisim kita. Itu adalah raga kita. Dan kusirnya itu adalah batiniah diri kita. Jadi batiniahnya harus mampu mengendalikan nafsunya. Dan kalau ada yang berkata, saya pengen dihilangkan nafsu saya, gimana caranya? Kalau ada yang tanya seperti itu, gampang. Caranya mati, gitu aja. Karena selama orang hidup nggak akan bisa hilang nafsunya. Hilang nafsunya, hilang manusianya. Contoh, dihilangkan nafsu lawamanya aja. Kira-kira orang hidup kalau nggak makan bisa tak? Nggak bisa. Supaya pengen, bahkan suka sama orang yang cantik itu tak apa-apa. Makanya saya dikatakan, Gus kok kiai kok ngajeng, itu nggak apa-apa. Nggak ngajeng malah bahaya. Kalau nggak suka sama wanita cantik malah bahaya. Suka tak apa-apa, yang penting kalau suka datangilah ke rumahnya, minta ke ibu bapaknya, begitu. Yang penting nggak ngajak ke hotel, nggak ngajak zina, nggak megang-megang, nggak merkosa, itu aja sudah. Yang namanya kepingin marah itu seperti makan, ngantuk, haus dan sebagainya. Jadi itu manusiawi. Yang terpenting bisa mengendalikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tadi beliau jam segini bangun sendiri. Nah itulah, dari dipaksa lama-lama biasa, terus akhirnya jadi suka. Jadi bagaimana caranya istiqomah? Gimana dipaksa? Tapi lama-lama tumbuh rasa cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Mana lagi yang mau ngomong, Acung? Boleh lah. Tadi ada yang bilang saya pernah datang ke rumahnya. Di mana orangnya tadi? Ngacung. Yang saya pernah datang ke rumahnya, tapi baru pertama kali saya ke Malaysia. Ayo monggo, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sujadi bin Ahmad. Saya dari Salam, tapi asal dari Indonesia. Oh siap. Timur Malang. Dekat. Tenang. Sebenarnya saya menyukai Gus ini dari YouTube lah ya kan, kenal dari YouTube. Saya melihat YouTube spiritual itu ramai, tapi berhenti di Gus Samsudin ini. Apa-apa bukan hanya tontonan saja sebenarnya, ada tuntunannya. Maksudnya boleh diambil ilmunya. Beliau ini tidak kedekut ilmu, ataupun bahasa Jawanya tidak medit ilmu berbagi sama saudara-saudara kita yang berada di Malaysia ini. Insya Allah kalau kita amalkan, saya sendiri belum istiqomah mengamalkan. Sebelum ini saya tak pernah sholat malam, begitu tema hidupnya Gus saya boleh ikuti, mencoba sholat malam. Amin. Walaupun saya belum istiqomah, insya Allah saya masih belajar lagi. Saya masih belajar lagi dan semoga kita semua bisa menjalankan apa yang Gus berkatakan yang tadi. Amin. Sangat luar biasa beliau
ya tidak betul tidak mendidik ilmu ya, dia bagi-bagikan. Kalau kita beli pun mahal ini, kalau kita berguru sama orang betul mahal ya, sangat mahal sekali. Tapi hari ini beliau memberi ilmu sama kita semua ya, alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakra mahkotanya udah mulai kebuka. Mantap lah. Jadi yang tadi zikir itu, zikir yang beliau sampaikan namanya ta'abud itu. Jadi zikir itu zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Yang zikir asma itu disebut dengan ta'abud. Jadi seperti orang bekerja itu hanya sebatas kuli. Jadi bekerja karena pengen mendapatkan sesuatu. Itu tahapan yang paling atas. Jadi kita beribadah hanya karena takut neraka, pengen surga. Ini nanti sulit untuk mahabbah, untuk ma'rifatnya sulit. Yang kedua, zikir sifat. Zikir yang tidak pengen ini dan itu, tetapi mengharapkan sesuatu. Jadi kalau sampai punya karyawan, ada karyawan itu yang bekerja kuli bangunan, pengen dapat bayaran. Ada yang benar-benar datang itu pengen ngabdi, tapi masih mengharapkan ini dan itu. Oh, melihat kaya, sakti dan lain sebagainya, masih mengharapkan sesuatu. Nanti Om Samsudin kaya, nanti saya kan jadi kasih, itu mengharap. Dan yang ketiga itu adalah zikir zat. Zikir zat itu disebut dengan tajali. Jadi zikir yang tidak meminta apapun kecuali atas dasar cinta. Inilah mahabbah. Makanya tirakat saya itu ada 3. Yang pertama, tirakat saya itu tidak melakukan maksiat. Yang kedua itu bangun malam. Yang ketiga yang paling utama, tirakat saya itu senang. Pertama, senang dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti munculkan mahabbah di dalam hati kita, dan pada akhirnya nanti akan memunculkan nubuah, cinta kepada siapapun walaupun tidak cinta kepada diri kita, baik kepada siapapun walaupun tidak baik kepada diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya harap ada waktulah yang benar-benar zikir karena cinta. Karena kebanyakan doa itu susah dijawab oleh Allah karena tidak tahu tentang tata caranya atau adabnya. Kita pengen dunia tapi tidak mau mendekat kepada yang punya dunia. Sholat duha terus tapi pengen hutangnya lunas, tapi tidak mau mendekat kepada yang melunas. Pengen dunia tapi tidak mau mendekat kepada yang punya dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi? Oh, caranya dah. Itu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya. Nama saya Intan. Intan. Ya, saya. Temennya Berlian. Ya. Adiknya kakaknya Mas. Kurang benar. Okey, saya baru tengok terus baru 2 minggu je dekat YouTube. Oh, baru 2 minggu ini. Ada yang 2 tahun, 5 tahun tuh baru 2 minggu. Saya baru 2 minggu. Iya, ya. Allah, saya boleh cakapkan yang tak sangka, saya sebenarnya tak sangka boleh ibadah. Saya tengok 2 minggu tu saya plan aku ni tak pergi beli tiket, saya pergi ke pondok. Kalau ke Indonesia. Ya. Benar. Saya tengok tiket semua. Iya, boleh lah. Tapi itulah kita nak datang lagi awal lagi. Rumah kami dekat dengan KLIA. Masa yang bos nak terbang flight ke sini, kita ingat nak pergi KLIA tu, nak jemput bos juga sama kat sana. Ya, siap. Ya, siap. Yang paling saya respect sangat dengan bos, kesabaran dia sangat tinggi. Walaupun dia uji macam-macam, dicaci, dimaki, difitnah macam-macam, tetap sabar dan tak low profile orang. No profile itu apa ya? Menyatakan dia ada kuasa kan. Lalu bos akan cakap saya tak ada apa-apa, tak kuat kan. Dengan sampai anak jagaan saya pun sampai terlampau excited nak jumpa Gus dengan Opah. Sampai kata nak tengok dah rumah macam mana, okey lagi. Opah itu selalu tersenyum dia. Walaupun marah pun tersenyum karena giginya ke depan. Sangat sabar. Sampai tahap saya jujulah pribadi saya macam Gus ni kesabaran ni macam
bila saya tengok tu macam dah Nabi-Nabi dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah saya harap Gus boleh mendoakan semua rakyat Malaysia Amin, amin. dalam keadaan yang sihat-sihat semua. Amin, amin, Dan kuat amin. imannya insyaAllah. Amin, amin. Gus, terima kasih datang Malaysia. Ya, terima kasih. Okey. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang tadi beliau sampaikan itu menggugah hati saya, menggugah hati saya. Semoga saja kalaupun saya mati masih memberikan manfaat untuk semuanya. Amin, amin. Jadi yang pertama saya akan membuat sebuah majelis, namanya Majelis Zikir Sholawat Sirri ala Duni di Malaysia ini. Dan nanti bagi semua saudara-saudaraku yang mau ikut silahkan. Yang penting satu menyerahkan fotokopi KTP sama nomor HP itu aja. Kalau tidak punya nomor HP yang penting fotokopi KTP itu saja. Gratis, tanpa dipungut biaya, dan semuanya nanti mendapatkan ijazah amalan dari guru saya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya dulu untuk mendapatkan amalan ini, demi Allah, boleh ditanyakan ke kiai saya. Dulu saya itu harus mengeluarkan biaya sekitar 5 juta dulu. Nah sekarang saya berikan gratis untuk siapapun yang mau ikut di dalam Majelis Sholawat Sirri ala Duni ini. Karena saya dulu itu pengen sekali mondok, tak bisa mondok, tak punya uang. Sampai pada akhirnya saya kerja dulu, terus ikut kiai itu. Terus alhamdulillah ketika mendapatkan ijazah itu, hidup saya terasa menyenangkan. Kerja apapun alhamdulillah dipermudah oleh Allah, hati selalu senang, hati selalu tentram. Maka saya pengen warga Malaysia juga bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan kebahagiaan, dan bisa tanpa uah, tanpa goyah. Makanya saya akan membuat sebuah majelis zikir Sholawat Sirri ala Duni, dan yang mau ikut semuanya gratis. Nanti dapat kaos dari saya, kaos gambar Samsudin Jadab, Paijo kata Mas Sudiro. Nanti ada foto saya, di belakangnya ada Pondok Nuswantoro. Nuswantoro itu semuanya, termasuk Malaysia, Thailand, Indonesia, itu masuk ke dalam Nusantara sebenarnya. Dari kita ini sebenarnya saudara dari zaman dulu, serumpun sebambu. Nah, nanti siapa yang mau ikut silahkan kasih foto kopi KTP, nanti kita cantumkan berapa anggota, dan nanti setiap 2 bulan sekali insya Allah saya datang ke Malaysia untuk kita bareng-bareng sholawatan. Semoga menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Saya yakin ini nanti lebih dari 100 orang yang ikut. Nanti kita bisa bersama-sama jamaah. Yang pertama untuk menyambungkan tali silaturahmi, yang kedua untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Karena siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti yang mau ikut silahkan ke Opa sama ke semua Ustadz Azam di sini, kasih fotokopi KTP, masuk ke anggota insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak bisa malam ini, bisa besok-besok dan sebagainya. Yang mau ikut silahkan. Oke, selanjutnya monggo silahkan. Oh siap. Ini. Oh siap. Bangun aja. Yang mau bicara ya, silakan diri. Oh pulang. Siap. Agensi. Pak Adnan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita malam ini dengan limpah kurnianya diberi beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul bersama di satu majlis yang sangat berkah dan begitu rahmat ini. Dan dengan izinnya dua,
kita dapat merekam lagi hubungan silaturahim antara satu sama dengan yang lain. Amin, amin. Dan terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nasahwi binti Mesawi, berasal daripada Pulau Bawean, Jawa Timur, Indonesia. Saya menetap di Gombak, Batu Enam ya, Selangor, Darul Ihsan. Saya menetap di Malaysia daripada tahun 85 sehingga kini. Dan saya mempunyai 4 orang cahaya mata, 2 lelaki dan 2 perempuan. Dan alhamdulillah kita dapat dikurniakan 3 orang cucu ya. Semua 3-3-nya perempuan. Dan saya terus terang cukup kagum dengan Gus ini ya, terutama di atas kesabaran dan kebaikan hatinya. Bahkan saya bila menonton Gus ya, bertarung dengan dukun-dukun syaitan, Basudiro dan sebagainya ya. Saya sebenarnya kadang bila menonton Gus ini sakit hati. Sebab apa? Tak boleh tahan. Sebab dukun-dukun syaitan ini terlalu bijak. Jadi saya melihat Gus juga terlalu sabar, terlalu baik. Tapi bila saya di belakang tu, selepas itu saya melihat, saya berfikir dalam hati saya, bilalah saya, hati saya nak ikut macam Gus, kesabaran saya dan kebaikan saya. Itu yang saya fikir, macam mana Gus boleh setinggi itu ke atas kesabaran Gus. Betul apa dengan apa yang disebutkan dengan sahabat yang baru tadi, kesabaran Gus ini terlalu tinggi. Dah boleh apa, lebih kurang dengan kesabaran orang Rasulullah SAW. Setiap bertarung dengan dukun-dukun santet, walaupun Gus balik di tengah pertarungan, berlumuran darah, muntah darah dan sebagainya, bukan bermakna Gus itu kalah, takut dan sebagainya. Dia balik mengalah bukan bermakna dia takut. Dia cuma mengalah, memberi ruang dan peluang ataupun memberi kesadaran kepada dukun-dukun santet untuk berubah fikiran, untuk menjadi orang baik. Tapi banyak hasilnya Gus Samsudin yang dalam bertarung dengan dukun-dukun santet seperti mana yang kita lihat, yang sudah banyak ramai yang bertaubat, terutamanya macam siapa dulu? Opah, mana Opah? Saya dulu tengok Opah dengan Jumari yang cukup sakit hati tau. Yang dia pukul Gus di dalam buah tu, ya Allah, kita punya dia tengok Opah ni. Tapi macam mana pun sekarang Opah ya, alhamdulillah. Saya cukup gembira ya, tengok Opah sekarang dah Isya, bahkan ikut Gus ya, kalau gini, tinggal Jumari dia tak ikut ni. Tak tahu pergi mana. Okeylah. Macam mana pun Gus ya, saya juga ucapkan tahniah. Semoga terus tabah dan istiqomah dalam menjalankan membentras dukun-dukun santet di Indonesia khususnya ya. Okey, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingat salah satu leluhur saya. Jadi di tanah Jawa itu ada Wali Songo namanya, salah satunya beliau adalah Sunan Kalijogo. Jadi ketika beliau menangkap seorang perampok, ketika itu perampoknya itu sudah kalah, lalu meludahi muka Sunan Kalijaga. Nah, ketika meludahi Sunan Kalijaga itulah ketika itu perampok itu berpikir bahwa saya mati ini, karena pasti saya akan dihabisi. Tapi ketika itu Sunan Kalijaga tidak mukul, ketika mau mukul dia berhenti, sehingga perampoknya itu kaget, kenapa sudah saya ludahi kok tidak mukul saya, seperti itu. Karena beliau lalu berbicara bahwa ketika tadi saya bertarung dengan kamu itu karena Allah, tapi ketika kamu meludahi muka saya, itu muncul kebencian di dalam hati saya, muncul amarah. Jadi bukan lagi karena Allah, tapi karena hawa nafsu.
Maka dari situ saya berhenti tidak memukul kamu lagi. Nah, mendengar perkataan tersebut, perampok tersebut itu lalu tersentuh dan akhirnya bertaubat. Jadi ketika melakukan sesuatu, boleh kita itu melakukan sesuatu hal yang baik, tapi tidak boleh merasa paling baik. Pada akhirnya nanti yang muncul hawa nafsu, yang muncul adalah kebencian, karena setan itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Oh, boleh lah. Nah, perempuan lagi, kita rame. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirullah bin Mustafa, tinggal di Kelang Meru. Jauh dari sini. Kurang lebih setengah jam deh. Oh, dekat lah. Alhamdulillah. Iya, terus. Okey, saya start sakit ni dari tahun 99 ni, belum lagi ada telefon ataupun channel YouTube ni. Jadi bila terkenalnya YouTube ni, saya mula tengok abah dulu dikumikan. Daripada situ ke bumi, lepas tu melihat perjalanan abah sendiri. Kali kedua pun dikumikan juga. Dan yang paling seronok saya tengok bila abah dibusuk dengan pedang samurai lawan dukun tu. Itu yang membuatkan saya rasa abah ni boleh mengubati saya. Jadi memang dah banyak dah saya pusing sampai Malaysia, even di India ataupun di Indonesia juga saya dah pergi untuk mengubati, tapi tidak ada kejujuran untuk mengubati saya. Jadi baru 2 hari ataupun malam ketiga ni saya merasa perubahan yang amat ketara pada diri saya. Saya terlalu sakit. Itu yang buat saya beria nak jumpa juga mengikuti perjalanan abah melalui itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang penyakit itu ada 3, jadi psikis, non medis, terus medis. Psikis itu pikiran, biasanya mudah gelisah, mudah marah, banyaknya cobaan, mungkin istri yang minta cerai atau cerewet dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. segera dialihkan, mohon dialihkan kereta tersebut.
Dah tertutup dah tadi. Tak apa, kita ambil gambar video. Manalah aku tahu. Aku pun perasan. Ketika masuk nanti itu bisa mengambil air itu. Aku sudah tengah-tengah. Okey, ini yang biasa. Ini kopi janggut yang biasa itu yang Ini foto siapa? Foto saya masih muda Agus. Tahun 2008 dulu. 2008. InsyaAllah. Okey dah. Bila? Terima kasih sama. Kelapa. Nanti kejap tu ada letak. Dah habis belum? Tutup belum lagi? Nak bagi Gus. Terima kasih dah buat tangan. Allahu Akbar. Boleh, boleh. Ni siapa ni? Isteri Gus ke bukan? Oh ni. Opa itu. Okey. Apa nak rahsia-rahsia? 81 Tabib Adam. Tabib Adam. Tabib. Ni orang sini ke orang sini? YouTube Tabib Adam MBC. Adam. 650. Saya ulang plus 62. Jangan lupa subscribe tu biasalah kan. Like, share. Dia pun suka apa spiritual juga. Dari Melaka. Boleh macam saya nanti saya masuk. Nak lawat Gus lah dengan Ustaz. Andi Berkahya. Oh, okey. Oh, Melaka. Tapi tak ada jumpa. Oh, I see. Andi. Nur Cahaya. Cahaya. Bakar. Masa bakar dia jadi opah. Cahaya. Bila dah ni belum? Dah langsung belum? Belum lagi. Baru salam perkenalan saya. Alhamdulillah. Saya soal dulu sama. Oh. Bangun pasport. Alhamdulillah. IC. Send aja. Saya send aja. Nanti nak bagi hadiah dengan Gus. Oleh tak seberapa. Ya, saya harap kamu boleh terima secara ikhlas. Okey. Ini produk saya sendiri. Ini apa? Kopi O ataupun kopi. Ini kuat ni, super power. Kopi apa ini namanya? Ini untuk cowok. Untuk bapak-bapak lah ini. InsyaAllah. Perkasaan lah. Perkasaan, ya Biar insyaAllah. tambah keren sama istri lah. Ya insyaAllah, amin. Ini kalau Pak Gus mau jual di Indonesia insyaAllah. Jadi ini dah didaftarkan. Ini memang produk saya sendiri halal, 100% produk saya sendiri. Berapa segini? Okey, di sini power ni saya jual yang O ya.
Rp40. Ini Rp40. Dalamnya ada 15. Ini ada 45. Ini Rp45. Tapi kalau jadi agentnya atau khusus saja kita bagi harga lain lah. Yang ini pun sama, ini pun Rp30. Rp30. Ada perempuannya, perawan. Iya. Ini kalau orang datang kita teratur, ada penduduk ya, ataupun kita mau apa keputihan, Membangkitkan gairah, mengurangi senggugut, mengobati, bengkak, nambah nafsu makan. Yang ini powdernya, yang sama kopi ini kan, tapi ini powdernya 100%. Powder apa ya? Serbuk. Oh, boleh juga ya? Boleh boleh. Boleh di itu untuk perempuan lah. Jamu ya? Dia serbuk ya. Jamu itu ya? Jamu gitu. Gunaannya jadi gini bos ya. Bila kamu pulang ke Indonesia, di sini kita ada sudunya kan. Wow. Jadi satu sudu rata gini kan. Untuk cangkir itu kan pakai cawan kan cangkir kan. Iya. Ya masukkan ada kopi kok. Jauh sponsor panas. Mantap lah. Jadi start dia produk kalau tak ada yang super power dia tukar-tukar 40 lah. Kalau masukkan 22 kan. Saya kasih lah nanti lah. Ada super power semua ada tu. Semua ada super power. Oke, yang ini Betul apa? Motor sampai sana mobil. Kasihan. Ini Nggak bisa keluar. Direkam dulu. Udah. minyak urut saya sendiri saya buat. Ini patah tulang pun dengan selawat. Oh, patah tulang. Ibu Ida Dayak merah. Ya. Mantap. Kalau ini apa yang ada kan? Minat ya itu. Yang ini nano ni penuh kuman juga. Ini boleh digunakan ya untuk mulut tangan ini. Ini garu. Dia spray di sejadah ini. Wangi lah. Untuk kalau kaum ibu kan pakai tudung kan, dari depan pergi ke petang kan, spray di kepalanya sampai ke petang ini. Kalau di sejadah kita spray ke petang tujuh kan. Ini mahal berapa itu? Ini saya jual di pasaran Rp12. Rp12 kalau ini? Sama. Rp12. Oke, yang ini Gus. Contoh, kamu masih muda berapa umur Gus? 34. 34. Oke, ini udah spray di mata gini ya. Oke, spray di mata. Buka mata lah, spray mata. Dalam mata. Oke, saya contoh ya, Gus tengok sekarang saya spray. Buka mata lah, kan aku masuk ke dalam mata Gus. Ini ada setannya. Ada setannya. Buka mata Gus, ini kan membersihkan mata nih, mau melihat. Buka mata Gus, sudah. Oke, kamu klik 5 kali kan, tutup sampai 10, buka kan. Letra ini Ustaz. Spray mata. Spray. Ini kalau luka ini rambut boleh tumbuh juga insyaAllah boleh. Tumbuh. Ini pun Tambah brewok ya. tapi tak boleh banyak nanti lebat kat awal kan. Dulu bukan jambal. Boleh. Ini semua produk saya sendiri lah. Kalau macam Ustaz nak turun jual jadi ejen ke sini ke, jadi kita nanti kan perlu kesihatan dalam makan. Kita rawat ni kan luaran, tak aman dia. Jadi ini sebetulnya lah. Ini apa ini? Itu sebetulnya dari yang untuk dalamnya ada sudah yang dibungkukan ada sebetulnya patah. Siap. Oke, terima kasih. Saya dah Ustaz kajian bawa berjuta lah. Boleh Pak. Banyaklah hadiahnya ya. Sudah mulai banyak. Terima kasih banyak tuan guru. Semua insyaAllah. Mantap. Oke, Gus, saya akan baca waktu kamu saya buat diri yang Siap. Sehat, semangat, awas tenang. sama pun saya pun. Ayat.